Tapi apa, Dokter Mili, asal kakekku bisa selamat. Keluarga Prameswari rela bayar berapapun. Ini bukan soal biaya. Dari sisi medis sekarang, kami sudah nggak bisa apa-apa. Sekretaris Lina pertama segera. Atas nama grup Prameswari pasang hadiah 200 miliar. Cari penjelasan apapun atau cara buat sembuhin kakek. Kedua, aktifkan jaringan Intel Tuas Utama. Dalam 24 jam aku mau daftar. Pertama sudah ada. Baik, Nona. Rizky, sudah bangun belum? Jangan tiap hari kayak anak kucing. Belum sapi semangat, mudamu nol banget. Pak Marwan, pintu ini bisa jebol gara-gara kamu. Lain kali sebelum masuk bisa ketuk dulu nggak? Ketuk buat apa? Kita kan tetangga. Sini, cepet. Lihat, tadi aku ke Pasar Gelap Kota Selatan, dapat barang bagus. Ini tonggeret giok hijau zaman dinasti Kutai. Teknik 8 pisau Kutai asli. Paham nggak? Dia buka harga 200 juta. Tapi aku, dengan mulut sakti ini, berhasil tawar jadi 16 juta. Barangnya memang lumayan. Jejak teknik 8 pisau Kutai, jelas kualitas gioknya juga oke, termasuk barang tua. Tapi aku saran, jangan tempel di badan. Maksudmu apa, nak? Kamu iri ya? Gak ada maksud apa-apa. Cuma rasanya barang ini berhawa gelap. Gak cocok sama elemen api kamu. Kalau kelamaan energi terangmu bisa terkuras, rezeki bocor. Rizky, kamu jangan sok pintar di sini. Nggak mampu beli malah bilang jelek. Kamu nggak becus tapi iri lihat orang maju. Dasar anak boros yang nggak bisa maju sih, Lan. Guru suruh aku jaga toko ini. Katanya orang yang berjodoh bakal datang. Tapi sudah 3 tahun aku tunggu. Entah orang itu masih datang atau enggak. Ya ampun, si Margo. Hei, Wawan, kamu yang main foto di belakangku. Kalau kamu berani pakai cara licik gini, jangan sampai aku dapat buktinya. Atau kamu gak bakal betah di Kampung Damai. Pak Marwan, kamu kenapa sih? Malam-malam udah tidur malah ngamuk. Aku ngamuk, tempat main kau tugu sampai dibakar orang. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Tempat kita cuma beda 1 jalan. Kamu gila ya? Siapa juga yang kurang kerjaan bakar panel listrik jelekmu? Kayaknya kamu kalah judi sampai sinting. Malu apaan? Nyawa hilang. Malu juga percuma. Kemarin aku maki dia sekejam itu. Kalau dia dendam dan gak mau nolong gimana? Sudahlah, coba dulu meski harapan tipis. Rizky, kamu lagi tidur ya? Kemarin aku memang agak kelewatan. Jangan masukin hati. Kanda ini lagi ribet banget. Apa? Guru? Kamu bilang apa tadi? Nggak apa-apa, kenapa? Sudah sadar. Sadar total Rizky. Guru Rizky, aku salah. Kamu orang baik. Maafin aku. Kita kan tetangga. Tolong aku. Aku bukan guru, aku cuma pemilik toko butut. Masalahku ini masih bisa beres nggak? Di dunia antik, benda ini punya istilah. Namanya penyumpal mulut atau lidah bebek. Penyumpal mulut? Dulu, saat bangsawan dimakamkan, benda ini ditaruh di mulut jenazah. Kamu malah anggap harta karun, terus kamu bawa nempel di badan. Kalau bukan nyedot energi terangmu dan rezekimu, mau nyedot siapa? Terus sekarang aku harus gimana? Dibuang guru Rizky, tolong aku. Lihat warung mie Pak Leman di seberang. Sekarang tengah hari, energi terang paling kuat. Kamu langsung ke sana. Pesan 1 porsi mie polos. Ingat, selain daun bawang, jangan tambah apapun. Cuma makan mie. Habiskan sekali jalan. Kuahnya juga. Begitu habis, aura sialmu hilang sebagian besar. Soal tiup tonggret ini, cari kotak kayu dedalu, masukkan. Cari pohon akasia tua paling rimbun. Gali lubang 1 kaki di bawah pohon, lalu kubur. Pergi sana. Makasih guru Rizky, kamu penyelamat hidupku. Masih harus ke ujung gang, ambil pesananku yang sudah dingin.
Sudah tutup. Ada urusan, besok saja. Tuan Rizky. Eda perlu. Aku Indah Prameswari. Aku datang cari kamu. Aku mau minta kamu lihat seorang pasien. Lihat pasien. Nona, kamu salah tempat. Ini toko antik. Takdir bukan klinik. Pasiennya Hendra Prameswari. Dia kakekku. Hendra Prameswari, konglomerat Kota Selatan sakit. Harusnya ke rumah sakit terbaik dunia, bukan ke toko bututku di gang ini, Nona Indah. Menurutmu ini nggak aneh? Kakekku bukan sakit. Dia ketempelan sesuatu. Benar. Aku sudah cari guru dalam dan luar negeri. Orang pintar juga, gak ada yang bisa beresin masalahnya. Bahkan sumbernya saja gak ketahuan. Sampai ada yang suruh aku cari kamu. Siapa yang nyaranin aku namaku harusnya belum sampai keluar dari jalan tua ini? Pak Marwan, bos tempat main kartu. Waktu itu dia kena masalah. Bisnisnya ambruk total. Nyawanya juga nyaris hilang. Lalu pemilik tempat ini yang nolong dia cuma dengan 1 mangkuk mie. Bos itu bilang, orang yang benar-benar jago di Kota Selatan mungkin cuma Tuan Rizky dari Takdir. Aku datang karena ini langkah terakhirku. Aku tolak. Kenapa? Aku nggak tertarik sama drama keluarga tajir kalian. Bisa-bisa aku malah kena masalah yang susah lepas. Nona Indah, kamu pulang saja. Sejak 2 minggu lalu, kakek ikut lelang pribadi dan dapat lukisan ini. Badannya makin lemah. Awalnya keluarga kira itu karena usia dan terlalu capek. Sekarang dia sudah sama sekali nggak sadar, cuma bertahan lewat infus nutrisi buat bertahan di ujung napas. Menarik. Apa? Gak apa-apa, anggap saja semua ucapanmu benar. Anggap saja aku bisa beresin. Tapi kenapa aku harus bantu kamu? Bisa-bisa aku malah kena masalah yang susah lepas. Nona Indah, kamu pulang saja. Ini 20 miliar. Berhasil atau gagal, uang ini tetap buat kamu. Kalau kamu bisa sembuhin kakekku, mulai sekarang, semua bisnis antik grup Prameswari, kamu pegang penuh. Rizky jaga. Toko ini belenggumu, tapi juga pelindungmu. Kalau waktunya tiba, urusan besar yang bisa memicu kekuatan asli, penggaris penekan nadi akan datang sendiri. Itulah awal aliran ilmu benda. Setelah tidur 100 tahun, turun lagi buat hadapi takdirnya. Siapkan mobil. Nona, kamu sudah pulang. Paman Joko, gimana keadaan kakek? Masih sama. Para paman dan sepupu semua nunggu di ruang tamu. Mereka lagi panas. Indah, kondisi kakek gawat banget. Di saat sepenting ini, kamu kemana saja? Paman ketiga ini, Tuan Rizky. Aku bawa dia buat cek kakek. Hah, cek kakek dia. Indah, kamu panik sampai linglung ya? Nona Indah, kami paham perasaan kamu. Tapi aku harus bicara jujur. Medis itu ilmu serius. Bukan tempat asal bawa dukun jalanan buat coba-coba. Kalau molor 10 menit lagi, kalian bisa langsung bahas warisan mau dibagi gimana. Mulai sekarang, Tuan Rizky punya hak penuh atas kondisi kakek dan wewenang tertinggi. Siapapun tidak boleh ikut campur. Kalau nekat, tanggung sendiri akibatnya. Tuan Rizky, silakan ke atas. Bawa aku ke ruang kerja. Masalahnya bukan di orang, tapi di lukisan itu. Selain bau obat, kok ada juga hawa dingin yang aneh? Bikin bulu kuduk berdiri. Cuma sok misterius. Di ruang kerja cuma ada buku dan lukisan. Memangnya ada apa lagi? Tipu-tipu klasik.
Pakai suasana dan sugesti buat bikin kesan mistis. Tuan Rizky, maksudmu masalahnya di lukisan ini? Ini bukan lukisan, ini senjata. Bocah bau kencur, tahu apa lukisan perjalanan musim gugur ini? Ku beli seharga 16 miliar dari komunitas antik selatan sungai dari Pak Mata Gaib yang terkenal. Aku sampai mohon buat dapatnya. Guru itu sendiri yang bilang, ini karya tunggal pertapa zaman dulu. Isinya aura alam. Berani kamu bilang ini? Senjata. Pak Mata Gaib, berarti yang belakangan nggak tenang. Bukan cuma benda ini, suruh orang ke dapur, ambil 1 mangkuk darah ayam jantan hidup. Lalu cari cermin perunggu model lama, nggak boleh ada cacat. Ikuti kata Tuan Rizky. Baik, Nona. Indah, itu lukisan tua yang nilainya gede. Kalau dia rusak gimana? Kalau ayah sadar, kita mau bilang apa? Paman keempat. Lukisan dari paman itu bermasalah atau enggak? Sebentar lagi ketahuan. Sekarang, tolong diam. Kalian mau buktikan? Kalau begitu, buka mata kalian. Lihat baik-baik. Lihat isi cermin itu. Hantu, tangan hantu. Itu apa? Gak mungkin. Tuan Rizky, kamu semalaman belum tidur. Kakek sudah jauh lebih baik. Dokter bilang ini benar-benar keajaiban. Ini uang muka 20 miliar sesuai janji. Tolong kamu terima. Selain itu, ini kontrak dari grup. Kami terus mau mengundang kamu jadi konsultan utama grup Prameswari. Soal fasilitasnya. Kontraknya nggak perlu. Aku masih butuh bantuanmu buat satu hal. Silahkan bilang Tuan asal aku sanggup. Aku perlu masuk pasar gelap antik kota selatan. Pasar gelap, Tuan Rizky. Tempat itu isinya macam-macam orang. Siapapun ada di sana. Bahaya banget. Kamu mau cari Pak Mata Gaib? Aku bisa pakai semua jaringan Intel Group. Orang seperti itu seperti tikus yang hidup di selokan kota, licik dan gampang curiga. Pasar gelap itu satu-satunya tempat yang mungkin ninggalin jejak geraknya. Aku paham. Pasar gelap kota selatan buka setiap tanggal 15. Lokasinya nggak tetap. Aku akan atur semuanya buat kamu. Tuan Rizky, orang yang bawa kamu masuk namanya Pak Ular. Dia makelar kawakan di pasar gelap. Nona Indah pesan setelah masuk, sebisa mungkin kamu diam. Kalau lihat barang yang kamu mau, catat. Nanti kami yang urus setelah keluar. Baru datang ikut aku. Ingat aturan di dalam. Cuma lihat, jangan banyak tanya. Bayar lunas, urusan beres. Begitu keluar dari pintu ini, hidup mati tanggung sendiri. Sudah muter cukup lama. Isinya cuma barang kecil murahan. Aku cari benda yang benaran, bisa ubah nasib. Pusaka penjaga rumah, ada nggak di sini? Selera kamu tinggi juga, kawan. Mau cari barang bagus beneran, harus punya jalur khusus. Mungkin aku bisa kenalkan kamu. Tapi lihat dulu, kamu cukup layak atau enggak. Tuan Rizky, orang ini si monyet Tila. Dia maklar khusus Pak Mata Gaib. Tangannya kotor, hatinya juga kejang. Ujian dari dia, hati-hati banget. Pak Mata Gaib bilang, kalau mau bisnis sama dia, harus bisa bedain baik dan jahat, tahu mana bawa sial atau hoki. Kalau enggak, cuma cari mati. Di sini ada 3 benda. Ujianmu sederhana. Dalam waktu 1 batang dupa temukan benda pembawa sialnya. Kalau benar, aku bawa kamu temui beliau. Kalau salah,
Kok nggak ketemu? Aku kira yang datang orang sakti. Ternyata cuma nama kosong. Bendanya ini. Kamu ngomong ngaco apa? Ini jelas giok penguat energi. Bener kan? Idenya bagus. Sayang ilmunya kurang. Giok ini dipelihara terlalu buru-buru. Prosesnya belum matang, benar kan? Akibatnya, energi hidup di dalam giok sudah kotor dari akarnya. Begitu energi hidupnya habis, daya baliknya langsung meledak. Cukup ujianmu selesai. Sekarang gantian, aku kasih kamu soal. Kamu mau apa? Sekarang bisa bawa aku ketemu bosmu. Pak Mata Gaib, dia titip pesan. Kalau kamu lulus ujian besok malam jam 10, transaksi di kedai teh Menara Sungai Barakota. Sudah aku duga. Rizky, gawat, villa diserang. Sekelompok orang berbaju hitam. Mereka sudah tembus penjagaan luar sedang coba menerobos kamar kakek. Orang kita lagi tahan mereka habis-habisan, tapi lawannya susah banget. Tuan Rizky, nikmati saja sandiwara besar yang aku siapkan buat kamu. Kalau kamu balik sekarang, mungkin masih sempat urus jenazah majikanmu. Tuan Rizky, ada apa? Semua mundur, balik ke villa sekarang. Enggak, ini pancingan buat jauhkan kita. Indah, dengar aku. Sekarang suruh semua orangmu secepat mungkin kepung toko antik takdir di Kampung Damai. Ingat, jangan bikin musuh curiga. Cepat! Balik ke Kampung Damai, pakai kecepatan paling gila seumurmu. Gimana? Waktu kami sampai, semua normal. Aku sudah minta orang cek semua CCTV, gak ada orang mencurigakan. Dia sudah datang. Gimana mungkin? Kuncinya masih utuh. Dia nggak perlu bobol kunci, juga nggak perlu sentuh apapun. Dia masuk lewat sini, pakai cara kuno bernama susup tanah. Ini apa? Bubuk hawa jahat dibuat dari kayu, tanah, dan 7 serangga beracun, lalu diracik khusus. Dia pakai ini sebagai titik acuan. Begitu waktunya tiba, dia bisa lewat titik acuan ini, langsung merusak formasi di bawah kaki kita. Formasi. Sampai di titik ini, ada beberapa hal yang harus kamu tahu. Ikut aku. Ini penggaris penekan nadi. Bagi aliran ilmu benda, kami ini pusaka utama turun-temurun. Keberadaannya buat menyegel benda itu. Toko antik takdir itu bukan toko antik. Tempat ini sendiri adalah formasi segel besar dan rumit. Yang guru suruh aku tunggu sebenarnya bukan pelanggan, tapi musuh yang incar kekuatan roh jahat besar. Kesempatan yang guru suruh aku tunggu juga bukan peluang buat ciri sukses, tapi bencana besar ini. Jadi, Pak Mata Gaib itu... Sejak awal, targetnya roh jahat besar di bawah segel ini. Malam ini, dia pasti datang. Tuan Rizky, baru pertama bertemu,
senang kenal kamu. Gak nyangka, pusat formasi yang legendaris ternyata tersembunyi di sini. Hebat juga. Jangan banyak omong. Benda yang kamu incar ada di bawah kakiku. Kalau mampu, ambil sendiri. Santai saja. Ini Panji, pemanggil arwah dari keluarga Yanwar. Tuan Rizky, coba rasakan. Menarik pakai manik sempoa buat ganggu momentumnya. Pakai benda biasa buat patahkan ilmu hitamku. Reputasi Tuan Rizky memang bukan omong kosong. Kalau begitu, lanjut. Bagus, bagus, bagus. Penerus ilmu benda yang hebat bisa pakai benda biasa sampai sehebat ini. Kamu memang pantas jadi lawanku. Kalau begitu, duel sebenarnya mulai sekarang. Hahaha, Rizky, kamu kalah. Formasi kamu ini dari luar memang sekokoh benteng. Tapi sayang, benteng sekokoh apapun paling takut sama rayap dari dalam. Ternyata begitu, disembunyikan dalam yang rumit, kembali ke yang sederhana. Bagus pusaka gaib yang luar biasa. Asal aku dapatkan. Jangankan cuma satu arwah, bencana 10 pun bisa aku kendalikan semua. Kamu nggak punya kesempatan itu. Nggak mungkin. Tahan. Hancur. Kamu tunggu saja. Diana. Aku hancurkan ilmumu. Aku putus warisanmu. Mulai sekarang, kamu cuma orang biasa. Nama asli Pak Mata Gaib adalah Wira Santosa. Dari pengakuannya, mereka dibawa perkumpulan 1000 roh tersebar di seluruh wilayah selatan, sungai jauh lebih besar dari bayangan kita. Ini laporan awalnya. Selain itu, ini kontrak konsultan utama grup Rameswari, gaji tahunan, isi sendiri. Di saat yang sama, grup akan bikin dana amal khusus. Aku yang pegang dananya, nggak dibatasi, khusus buat bantu kamu cari ke seluruh negeri dan urus benda berbahaya yang tersebar di masyarakat. Kakekku bilang keluarga Prameswari utang 1 nyawa ke kamu. Juga utang rasa aman ke dunia ini. Nanti, apapun yang mau kamu lakukan, keluarga Prameswari akan jadi sandaran terkuatmu.